warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap sehat, bahagia, dan tetap semangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu punya pantun dulu supaya suasana belajar kita itu semakin semangat. Nah, jangan lupa bilang cakep ya. Pergi ke taman melihat melati. Melati tumbuh di dekat pepaya. Kalau belajar dengan hati, ilmu bermanfaat sepanjang usia. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Bagi anak-anak yang sudah hadir, tolong tulis hadir di kolom komentar berikut ya. Alhamdulillah, ternyata banyak teman-teman yang hadir. Jika ada teman kita yang sedang sakit atau izin, mari kita doakan bersama supaya segera diberikan kesehatan dan bisa belajar bersama kita. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anak, pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi yang tidak kalah menarik dari materi sebelumnya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyampaikan hasil pengamatan dengan baik, runtut, dan berdasarkan fakta yang nyata. Kalian juga belajar menjadi seorang pengamat yang teliti dalam membedakan informasi yang benar-benar sesuai fakta dan informasi yang masih dipengaruhi oleh pendapat pribadi. Melalui pembelajaran hari ini, capaian pembelajaran kalian diharapkan mampu pertama, memahami isi tujuan laporan hasil pengamatan. Kedua, membedakan informasi yang bersifat fakta dan opini. Ketiga, menemukan bagian-bagian penting serta penggunaan bahasa dalam laporan hasil observasi. Yang ketiga, menyusun dan menyampaikan hasil pengamatan secara runtut, jelas, dan objektif. Jadi, pembelajaran ini kalian diharapkan dapat menyampaikan informasi secara lebih akurat, logis, dan dapat dipercaya. Kalau sudah siap belajar, coba tulis di kolom komentar, siap belajar bahasa Indonesia. Wah, semangat sekali kalian hari ini anak-anak hebat. Nah, anak-anak, sebelum memasuki materi baru, kita ulas kembali materi sebelumnya ya. Ibu ingin bertanya. Pertanyaan pertama. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari terkait struktur dan ciri kebahasaan teks laporan observasi. Nah, menurut kalian, bagian manakah dalam suatu teks laporan hasil observasi yang paling banyak memuat data objektif? Silahkan tulis jawaban kalian di dalam komentar berikut ini ya. Oh ya, pertanyaan kali ini sekaligus mengulas pemahaman kalian. Wah, bagus sekali. Ada yang menjawab bagian deskriptif karena memuat hasil pengamatan secara rinci. Betul sekali, teman-teman. Setelah mempelajari ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi, bagaimana cara membedakan kalimat yang bersifat objektif dan subjektif dalam sebuah laporan? Silahkan tulis ciri-cirinya di kolom komentar berikut ini. Hebat, benar sekali. Kalimat objektif biasanya menggunakan fakta, data, angka, dan dapat dibuktikan. Pertanyaan yang terakhir. Mengapa penggunaan bahasa baku, fakta, dan data yang jelas sangat penting dalam menyusun teks laporan hasil observasi agar informasi yang disampaikan dapat bersifat objektif? Silahkan jawab di kolom komentar berikut ini. Iya, tepat sekali. Karena laporan hasil observasi harus dapat dipercaya dan tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi seorang penulis itu, teman-teman. Anak-anak, kemampuan menyajikan data objektif itu penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat membuat laporan penelitian, membuat berita, karya ilmiah, bahkan membuat konten informasi di media sosial. Kalau informasi yang disampaikan tidak objektif, maka bisa menimbulkan kesalahpahaman ataupun hoax. Coba tulis di kolom komentar, setuju atau tidak setuju. Wah, ternyata banyak yang memilih setuju ya. Supaya tambah semangat, Ibu punya pantun lagi nih. Pergi berlayar membawa peta, singgah sebentar membeli roti,
Belajar objektif memakai data agar laporan lebih dipercaya nanti. Baik anak-anak, hari ini pembelajaran kita akan dilakukan dengan diskusi, pengamatan teks, kerja kelompok, dan presentasi. Jadi semuanya Ibu minta untuk aktif ya. Dan hari ini kita akan belajar dengan tema yang sangat seru, yaitu teks laporan hasil observasi yang berfokus pada menyajikan data objektif. Baik anak-anak, pertama kita pahami dulu pengertian dari teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi sendiri adalah teks yang menyajikan informasi tentang suatu objek atau fenomena berdasarkan pengamatan langsung secara sistematis dan objektif. Tujuan teks laporan hasil observasi sendiri yaitu memberikan informasi yang akurat dan faktual melalui pengamatan yang teliti. Adapun ciri-ciri teks laporan hasil observasi antara lain disusun berdasarkan hasil pengamatan, menyajikan fakta, menggunakan bahasa yang jelas dan logis serta berbentuk deskripsi. Nah anak-anak, sekarang kita masuk pada materi penting, yaitu data objektif dan subjektif. Data objektif adalah informasi yang dapat dibuktikan dengan fakta konkret dan tidak dipengaruhi pendapat pribadi penulis. Sedangkan data subjektif adalah informasi yang dipengaruhi oleh penilaian atau perasaan seseorang. Berikut ialah contohnya ya. Yang pertama ada tinggi pohon mencapai 2 meter. Objektif, pohon itu sangat indah. Nah itu termasuk subjektif. Mengapa demikian? Kalimat pertama yaitu objektif, karena menggunakan ukuran yang jelas dan dapat dibuktikan. Sedangkan untuk kata indah pada kalimat kedua merupakan pendapat pribadi seorang penulis. Nah anak-anak, data objektif memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, berdasarkan fakta, yang kedua, menggunakan angka atau ukuran, yang ketiga, dapat diverifikasi, yang keempat, bahasanya netral, yang kelima, dapat tidak mengandung opini pribadi. Sedangkan data subjektif biasanya menggunakan penilaian, menggunakan kata-kata emosional, dan dapat berbeda menurut sudut pandang masing-masing orang yang menulis. Sekarang perhatikan contoh berikut. Kanan data objektif, kiri data subjektif. Gedung itu memiliki ketinggian 50 meter. Gedung itu sangat tinggi dan megah. Suhu ruangan mencapai 28 derajat Celcius. Ruangan terasa sangat panas dan tidak nyaman. Daun berwarna hijau kekuningan. Daun terlihat indah dan menyegarkan. Nah, dari contoh tadi terlihat bahwa data objektif menggunakan angka dan fakta yang dapat diukur. Sekarang kita bahas struktur teks laporan hasil observasi yang terdiri atas satu, judul bagian penting paling atas yang menggambarkan isi laporan. Contohnya, laporan hasil observasi pohon pepaya di taman sekolah. Yang kedua, pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, waktu, dan tempat observasi. Yang ketiga, deskripsi umum, penjelasan umum tentang objek yang diamati. Keempat, deskripsi bagian, menjelaskan bagian-bagian objek secara rinci dan sistematis. Yang kelima, kesimpulan, berisi ringkasan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Nah anak-anak, teks laporan hasil observasi juga memiliki ciri-ciri kebahasaan khusus. Di antaranya ada menggunakan bahasa deskriptif. Contohnya, seperti tumbuhan ini memiliki batang berwarna coklat dengan diameter 2 cm. Kemudian ada menggunakan verba material. Contohnya, tumbuhan berkembang, kemudian menghasilkan, dan bergerak. Yang ketiga, menggunakan istilah ilmiah. Contohnya seperti fotosintesis, klorofil, akar adventif. Kemudian ada menggunakan kata bilangan dan satuan. Contohnya 25 cm, 15 hari, 3 buah. Kemudian menggunakan bahasa objektif dan netral. Contohnya seperti tinggi tanaman mencapai 1,5 meter. Itu contoh yang benar. Sedangkan tinggi tanaman sangat fantastis. Itu contoh yang tidak benar. Karena kata fantastis mengandung penilaian pribadi. Agar laporan menjadi baik, ada beberapa teknik penyampaian data objektif yang perlu diperhatikan, yaitu menggunakan angka dan satuan standar, menggunakan istilah ilmiah, menghindari kata-kata evaluatif, menyajikan data secara sistematis, serta menjelaskan waktu dan tempat observasi secara jelas. Contoh yang benar, tinggi pohon mencapai 180 cm. Contoh yang kurang tepat, pohonnya sangat tinggi. Kenapa demikian? Karena kata sangat tinggi itu bersifat subjektif.
Sekarang Ibu akan tampilkan contoh teks laporan hasil observasi tentang pohon pepaya. Nah, simak PPT berikut ini ya. Dalam teks tersebut terdapat data-data objektif seperti tinggi pohon mencapai 180 cm, diameter batang 12 cm, terdapat 8 buah pepaya, suhu lingkungan mencapai 28 derajat Celcius, dan kelembapan udara mencapai 75%. Nah, anak-anak, semua data tersebut disebut objektif karena menggunakan angka, menggunakan satuan, dapat diukur, dan dapat dibuktikan kembali. Selain itu, teks tersebut juga menggunakan istilah ilmiah seperti carica papaya lin, famili caricae, pH tanah, dan nitrogen. Itulah yang membuat laporan hasil observasi terlihat ilmiah dan dapat dipercaya. Sekarang, silakan bentuk kelompok kecil terdiri dari 4-5 orang. Setiap kelompok akan mendapatkan teks laporan hasil observasi, kemudian LKPD-nya. Tugas kalian adalah mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi, kemudian data objektif dalam sebuah teks, kemudian ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi, dan kalimat objektif dan subjektif dalam suatu teks. Diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing ya. Nah, kalau kelompok kalian sudah selesai diskusi, ketua kelompok silahkan tulis kelompok kalian, kami siap presentasi di dalam komentar berikut ini ya. Wah, setelah saya amati ternyata sudah banyak kelompok yang siap untuk presentasi ya. Baik, sekarang yaitu waktunya untuk kalian presentasi. Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok menyiapkan hasil diskusinya. Wah, diskusinya sangat aktif sekali hari ini. Hebat kalian semua. Anak-anak, jadi dapat kita pahami bahwa teks laporan hasil observasi harus disusun secara sistematis, menggunakan bahasa baku, dan menyajikan data objektif berdasarkan fakta. Nah, dalam hasil laporan observasi, data objektif dapat diperoleh melalui pengukuran, pengamatan langsung, pencatatan data, maupun hasil pengujian. Semakin jelas data yang disajikan, maka semakin tinggi tingkat objektivitas laporan tersebut. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian nih, apa sih hal baru yang kalian pelajari hari ini tuh? Tulis di kolom komentar berikut ini ya. Wah, Ibu sangat senang sekali membaca jawaban dari kalian. Ternyata antusias kalian dalam pembelajaran hari ini tuh sangat-sangat luar biasa. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar untuk menyusun teks laporan hasil observasi secara lengkap. Nah, tugas kalian di pertemuan kemudian melakukan observasi sederhana di rumah ataupun lingkungan sekitar, kemudian membuat teks laporan hasil observasi dan menyajikan data secara objektif. Nah, bisa mengamati tanaman, hewan, benda, ataupun lingkungan di rumah kalian. Serta gunakan data ukuran, jumlah, warna, waktu, dan kondisi objek yang jelas. Nah, sebelum ditutup, Ibu punya pantun terakhir. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di pohon jati. Terima kasih anak-anak sayang. Sampai jumpa di pelajaran nanti. Kalau pembelajaran hari ini menyenangkan, coba tulis di kolom komentar ya. Belajar hari ini sangat seru. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak hebat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Jika banyak kesalahan, kurang katanya Ibu mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.